Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siti, perkenalkan nama saya Siti Pasha Madona dengan NIM 8603288801 UPJJ Universitas Terbuka Palembang. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Poin yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengaji 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Epistemologi mengaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiah. Aksiologi menilai manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tapi juga bermakna dan bernilai. Masuk poin yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena ada 3 hal, yaitu mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, yang kedua mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, yang ketiga menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan dari konsep-konsep filsafat ilmu. Poin yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu 1. Ontologi, itu menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode belajar yang tepat atau metode belajar yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan arti dari solusi tersebut. Contohnya apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Poin yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi dan isi materi, ontologi, dan penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari pendidikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna ilmu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.